Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita nyambel bareng tentang topik yang bagaimanapun juga outputnya, endingnya juga untuk desa sebenarnya. Tapi ini keterkaitan dengan apa ya, sistem kerja kita. Jadi topiknya adalah belajar bersama tentang pengisian DRP sesuai dengan keputusan Menteri Desa 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Jadi teman-teman, bagaimanapun juga DRP ini adalah sebuah aplikasi yang menjadi tempat kita untuk menuangkan hasil pendampingan. Jadi bagaimanapun juga sangat berkaitan dengan proses pendampingan kita yang ada di desa. Sudah melakukan apa saja kita di desa, nanti semua akan kita tuangkan dalam daily report pendamping. Dan bagaimana cara mengisi DRP yang pas, yang sesuai dengan keputusan Menteri Desa, nanti kita punya forum di sini untuk kita sama-sama belajar. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang hari ini mendapatkan berkah dari Jumat Mubarak, selamat, karena dari beberapa informasi di grup WA, ternyata banyak juga teman-teman kita yang sudah klunting hari ini, meskipun masih ada juga yang belum. Jadi contohnya di kabupaten kami untuk teman-teman PLD itu sudah masuk rekening, tapi ada yang belum. Jadi BNI sudah masuk untuk PLD. Tapi untuk teman-teman PD, informasi tadi setelah Jumatan masih belum masuk. Tapi apapun itu, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan berkahnya di hari Jumat hari ini, semoga membawa keberkahan, membawa rezeki yang bermanfaat, kebahagiaan untuk keluarga, dan jangan lupa berbagi untuk sama. Baik teman-teman, sekali lagi ini adalah forum kita untuk memahami keterkaitan dengan regulasi keputusan Menteri Desa yang berhubungan dengan kunjung lapang yang saat ini memang sangat apa istilahnya, bukan simpang siur sih, tapi memang perlu pemahaman kita semua keterkaitan dengan kunjung lapang yang nanti dituangkan dalam daily report pendamping. Kalau boleh kami ingin tahu, nanti teman-teman boleh menyampaikan di sini juga. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke rekening, kemudian DRP-nya kemarin tidak memenuhi jam atau memenuhi hari sesuai dengan keputusan Menteri Desa, adakah yang dipotong? Operasionalnya akan kita ulas di sini nanti. Baik, teman-teman, sekali lagi, teman-teman yang belum bisa masuk Zoom-nya Sambal Desa, kita punya pola baru untuk ikut Zoom secara langsung, yaitu melalui Interskill. Jadi teman-teman nanti bisa masuk melalui linknya Interskill, setelah itu masuk melalui Gmail, nanti akan bisa langsung untuk klik join Zoom bersama Sambal Desa. Ini bagi teman-teman yang menggunakan laptop. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan HP, setelah teman-teman masuk melalui linknya Interskill, nanti akan ada informasi melalui Gmail-nya atau emailnya. Jadi teman-teman harus membuka email dulu untuk mendapatkan Zoom-nya, link Zoom-nya Sambal Desa. Tidak ada yang sulit, kita hanya mengikuti alur, karena apapun sekarang IT-nya harus lebih menguasai. Jadi bagi teman-teman yang merasa kesulitan, sebenarnya tidak juga. Bagi yang sudah terbiasa mengikuti pola seperti ini, tetap semangat, kita akan belajar bersama tentang topik sore hari ini. Tidak ada yang menjadi pemantik, tapi kami hanya mempunyai wadah untuk teman-teman memahami bersama, khususnya tentang kunjung lapang serta tentang laporan individu yang ada dalam keputusan Menteri Desa 143. Baik, kita akan membukakan share materinya yang ada di sini sudah kami siapkan. Jadi teman-teman nanti kita memahami bersama terkait dengan keputusan Menteri Desa nomor 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis
pendampingan masyarakat desa. Sedikit akan kita bandingkan dengan keputusan Menteri Desa 40 tahun 2020 kemarin, adakah perbedaan mendasar yang tertuang keterkaitan dengan kunjung lapang serta laporan individu bagi tenaga pendamping profesional. Baik teman-teman, kita buka dulu pembandingnya. Jadi agar bisa membandingkan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang, kita perlu data yang valid, eh, tahu persis, pemahaman yang tahu persis sehingga nanti bisa membedakan, oh ternyata benar berbeda antara Kepmen 40 dengan Kepmen 143. Baik, kita buka dulu yang Kepmen 40, itu keterkaitan dengan kunjung lapang ada di sini. Jadi hal yang mengulas tentang kunjungan lapangan bagi tenaga pendamping profesional itu ada di halaman 128 yang ada di Kepmen 40. Jadi ini kita bahas pembandingnya ya teman-teman, kita bahas sebelumnya. Dalam Kepmen 40, kunjungan lapangan bagi TAPM Kabupaten Kota, PD, kemudian PLD maupun PT pendamping teknis itu ada di sini. Jadi teman-teman kalau di sini kayaknya tidak ada perbedaan mendasar, tapi nanti tetap kita cermati ada perbedaan yang harus kita sesuaikan sesuai dengan Kepmen yang terbaru. Jadi kunjung lapang yang ada di Kepmen 40 itu setiap TAPM Kabupaten harus melakukan kunjungan lapang ke kecamatan dan desa dalam rangka memfasilitasi sejumlah 8 kali kunjungan. Kalau kita 143 sama. Jadi ini sama nanti. Kemudian bagi PD itu PD maupun pendamping teknis itu wajib melakukan kunjungan lapangan ke desa dalam lingkup kecamatan lokasi tugas selama minimal 10 hari. Kemudian bagi PLD itu melakukan tugas pokok fungsinya sesuai dengan lokasi penugasan itu minimal 15 hari dalam 1 bulan. Jadi kalau kita pedomani di sini di kunjung lapang itu nanti akan tidak ada perbedaan, artinya sama dengan Kepmen 143. Tapi yang perlu digarisbawahi karena kemarin ada banyak pemahaman keterkaitan dengan ini bahwa yang perlu digarisbawahi bagi TAPM Kabupaten, Kecamatan, Lingkup Desa itu bahwa pertanggungjawaban kunjungan lapangan wajib dibuktikan dengan adanya laporan hasil kunjungan lapangan dan bukti dokumentasi yang berisi informasi geotagging di dalam daily report pendamping. Artinya apa? Semua wajib dilaporkan dan dibuktikan dalam daily report pendamping. Kata-kata ini berbeda. Jadi nanti yang ada di sini ya ahli hukum pasti akan bisa memahami klausul-klausul yang ada di sini. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kunjungan lapangan bagi TAPM-nya provinsi, nah kita buka yang TAPM provinsi. Ini kunjungan lapangan bagi TAPM provinsi itu di sini ada hal yang memang perlu pemahaman. Apa sih sebenarnya wajibnya TAPM kabupaten, kecamatan, sama desa dengan wajibnya kunjungan lapangan TAPM provinsi dalam pencatatan di daily report pendamping. Nah, kalau di TAPM provinsi, tingkat provinsi ya, itu untuk mencatat di daily report pendamping itu ada lebih lengkap. Artinya bahwa setiap kunjungan lapangan wajib dicatatkan di daily report pendamping desa, disertai bukti dokumentasi yang berisi informasi geotagging. Sedangkan kata-kata yang ada di kita, yang di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, agak apa ya, bisa dibilang agak abu-abu karena kalau di sini di TAPM provinsi itu jelas wajib dicatatkan dalam daily report pendamping. Tapi kalau di kita ya di tingkat kabupaten, kecamatan sama di desa itu bahwa wajibnya adalah bersifat wajib untuk dibuktikan dengan adanya laporan hasil kunjungan lapangan dan bukti dokumentasi yang berisi informasi geotagging. Artinya apa? Apakah tidak wajib dicatat dalam DRP?
Nah, ini kemarin yang hanya wajib dicatat itu hanya TAPM provinsi, sedangkan kita itu hanya diwajibkan untuk membuktikan dengan adanya laporan hasil kunjungan lapangan dan bukti dokumentasi yang berisi informasi geotagging di dalam daily report pendamping desa. Nah, ini kan hanya apa istilahnya bagi teman-teman yang pemahamannya ditelan mentah-mentah. Akhirnya ya saya tidak diwajibkan, yang diwajibkan mencatat itu adalah TAPM provinsi. Nah, ini nanti kita akan diskusi bersama di sini. Baik, nanti sekarang kita akan bandingkan dengan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 143 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Jadi kita lihat dulu di halaman 80 ya di sini. Kita langsung buka yang Kepmen terbaru. Nah, ini hanya pembanding, tadi pembanding. Dan yang Kepmen 40 itu sudah kita laksanakan kemarin. Artinya sesuai dengan Kepmen 40 itu sudah kita lalui, dan artinya apapun yang tercatat di situ, meski kita tidak diwajibkan untuk mencatat di DRP, tapi kita diwajibkan untuk membuktikan, ya hasilnya sama. Kita harus mengisi DRP, di situ ada kegiatan, di situ ada deskripsi, di situ ada foto yang harus kita sampaikan, geotaggingnya dan sebagainya. Artinya sama, karena DRP kita tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya kegiatannya. Bagi TAPM provinsi, kabupaten, tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Baik, kita akan membandingkan di Kepmen 143, kita jujuk di kunjungan lapangan. Jadi kalau saya baca berkali-kali tadi ya, kita cermati berkali-kali, tidak ada hal yang berbeda di sini. Jadi artinya ya bagi TAPM kabupaten kota, pendamping desa, pendamping teknik, dan pendamping lokal desa, itu tetap pertanggungjawaban saat kita melakukan kunjungan lapang itu wajib dibuktikan dengan adanya laporan hasil kunjungan lapangan dan bukti dokumentasi yang berisi informasi geotagging di dalam daily report pendamping desa. Artinya kan ya wajib membuktikan, kemudian kita dimasukkan dalam DRP toh, satu paket artinya. Jadi bagi teman-teman yang masih memperdebatkan antara wajib untuk dibuktikan dan wajib untuk dicatat, itu monggo nanti ada forum di sini untuk kita berbagi suka duka dan berbagi pengalaman. Baik, kita lihat yang kunjung lapang untuk TAPM kabupaten sama 8 hari minimal dalam 1 bulan. Kalau kurang bagaimana nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian untuk pendamping desa dan pendamping teknis itu wajib melakukan kunjungan lapangan minimal 10 hari dalam 1 bulan. Artinya sama. Kemudian untuk kita, untuk PLD itu melakukan kunjungan lapangan ke lokasi tugas minimal 15 hari dalam 1 bulan. Artinya adalah tidak ada perbedaan yang mendasar di sini. Sama persis. Bahkan kita diwajibkan untuk mencatat disertai dengan bukti-bukti dalam DRP. Itu pun juga sama. Dan ini untuk kunjungan lapangan TAPM provinsi, setelah kita lihat, kita bandingkan, itu juga sama. Jadi ada klausul yang di sini menyebutkan bahwa kunjungan lapangan wajib dicatat di DRP disertai bukti dokumentasi yang berisi informasi geotagging. Hanya membolak-balikkan kata. Jadi kalau kita tadi diwajibkan untuk membuktikan, kemudian ditulis dalam DRP, bagi TAPM provinsi hanya dibalik. Wajib dicatat dalam DRP dengan disertai bukti. Nah, kan sebenarnya sama saja, tapi masih juga teman-teman ini diperdebatkan. Artinya di tingkat bawah yang wajib mencatat itu hanya TAPM provinsi, kita tidak. Nah, ini kan malah jadi salah kaprah nanti kalau pemahamannya berbeda. Baik, untuk yang TAPM pusat pun sama, wajib dicatat dalam DRP disertai dengan bukti. Nah, artinya memang ini hanya permainan kata, mungkin untuk membedakan lah antara TAPM kabupaten dengan jenjang sampai ke bawah, sampai ke desa, dengan TAPM provinsi maupun TAPM pusat. Tapi intinya sama, mencatat disertai bukti, wajib dibuktikan,
kemudian dicatat dalam DRP disertai bukti, atau wajib dicatat dalam DRP disertai bukti. Sama saja. Kalau bagi saya sama. Jadi ya pembuktiannya sama ya. Kita sama-sama harus melakukan kunjungan lapang yang wajib dicatat dalam DRP, yang kemudian dalam DRP itu harus disertai dengan bukti-bukti yang terlampir. Baik, teman-teman, ini kita bahas keterkaitan dengan kunjung lapang. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan pengalaman ketika semua kegiatan pendampingan yang ada di desa itu dilaporkan dalam kunjung lapang. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa kunjungan lapangan itu adalah menjadi bukti bahwa kita sudah apa ya, memang benar-benar melakukan kunjungan lapangan ke desa. Jadi dalam proses pelaporan dalam menginput kegiatan di DRP, kita juga harus menuliskan kalimat kunjungan lapangan. Dalam rangka apa? Misalnya kunjungan lapangan dalam rangka memfasilitasi permohonan penyaluran DD tahap 1 misalnya. Atau kunjungan lapangan memfasilitasi desa dalam penyusunan LPPD misalnya. Atau melakukan kunjungan lapangan ke desa dalam monitoring kegiatan. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat dalam menuliskan jenis kegiatan di DRP kita. Nanti deskripsinya menyusul ya, kita melakukan kunjungan lapangan ke desa dalam rangka memfasilitasi sampai lengkap di situ, disertai dengan bukti dan hasil pendampingan yang nanti akan kita unggah di foto serta di dokumen. Jadi teman-teman monggo, kalau ini kita tidak bagaimana benarnya, kita tidak apa ya, istilahnya kita lebih ke ini memang hasil pendampingan kita. Ada teman-teman yang hanya menuliskan datang ke desa mendampingi, itu juga gajian, nggak ada masalah, monggo. Tapi kalau kami memaknai klausul yang ada di keputusan Menteri Desa tadi keterkaitan dengan kunjung lapang, ya kita harus membuktikan kunjungan lapangan itu tertuang dalam sebuah kalimat yang bisa dibaca dan nanti juga muncul dalam apa ya istilahnya print out laporan bulanan kita dari DRP. Baik, kita akan membahas keterkaitan dengan DRP sekarang ya, dalam menginputan DRP. Kalau kita lihat di keputusan Menteri Desa nomor 143 itu ada di halaman apa ya? Kalau enggak salah kita lihat dulu. Nah, di halaman 70, oh bukan, di halaman 80 berarti. Ingat enggak ini soalnya. Di halaman 80. Nah, ya ini teman-teman. Jadi keterkaitan dengan apa ya tugas kita mendampingi desa, memfasilitasi desa harus kita input dalam aplikasi daily report pendamping. Dan ini sudah sangat jelas di sini, tertuang di sini sebagai dasar penghitungan kerja kita selama 1 bulan ya kita laporkan dalam DRP. Itulah yang menjadi bukti bahwa honorarium kita akan dimasukkan atau dikirimkan ke kita, ditransfer ke kita berdasarkan laporan daily report pendamping yang sudah kita lakukan dan kita dampingi desa selama 1 bulan berjalan. Jadi ini ada di halaman 80, ini berkaitan dengan pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional, dan asuransi. Kami akan lebih membahas ke 143 tanpa pembanding 140, tapi yang jelas ada perbedaan penghitungan DRP di 143 sama 140. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi pembayaran honorarium, biaya operasional, dan asuransi itu berdasarkan pada DRP yang sudah kita laporkan dalam laporan bulanan kita. Jadi DRP itu masuk dalam laporan bulanannya TPP. Jadi nanti itulah yang menjadi dasar penghitungan honorarium dan operasional serta asuransi kita. Bagi teman-teman yang ada yang melakukan cuti, maka nanti secara aplikasi akan ada penghitungan juga. Jadi tidak akan 100% biaya honorarium dan operasional itu akan diterima oleh pendamping desa maupun TPP seluruh jenjang. Jadi nanti ada aturannya di sini.
Baik, yang perlu dipahami di sini bahwa eh, apapun yang sudah kita laksanakan, pendampingan yang sudah kita laksanakan itu harus tertuang dalam DRP. Dan DRP itu di setiap bulan harus di print out, divalidasi, dievaluasi oleh mentor kita, kemudian hasilnya akan kita laporkan dalam laporan si pemberdaya. Nah, itu berapa hari harus diproses karena memang perlu waktu. Kenapa kita tidak bisa menerima hak kita di awal bulan, di bulan berjalan ya, karena kita akan melakukan kewajiban dulu baru melaksanakan hak. Nah, meskipun prosesnya seperti itu, kenapa hak kita tidak diterimakan di awal bulan? Kenapa harus menunggu? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Karena memang perlu proses, teman-teman. Jadi, apapun DRP yang kita laporkan dalam laporan bulanan melalui jenjang yang sudah ada, kita lapor ke PD lapor ke TA, sampai ke BPSDM. Nah, itu perlu proses, perlu penghitungan. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau di sini dalam keputusan Menteri Desa itu perlu waktu paling tidak 3 hari untuk kita memperbaharui jika memang ada DRP yang kurang atau yang tidak sesuai atau yang masih ada kekeliruan. Nah, waktu itu memang untuk apa ya istilahnya memvalidkan honor yang kita terima. Jadi beri waktu untuk BPSDM mengolah data kita sampai nanti paling tidak kita memang benar-benar menerima hak kita sesuai dengan yang kita laksanakan pada proses pendampingan. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman karena masih banyak teman-teman yang kenapa kita sudah melaksanakan kewajiban tapi haknya tidak segera kita terima. Nah, sekali lagi memang perlu proses. Bagi teman-teman yang tidak terkendala dengan jaringan mungkin. Nah, di sini karena juga ada yang klausul di sini di 143 ini yang berkaitan dengan jaringan. Bagi teman-teman yang jaringannya susah, ada di lokasi yang susah, maka ya memang berpengaruh terhadap penginputan atau penghitungan honorarium yang diterima oleh teman-teman. Jadi sekali lagi memang BPSDM perlu waktu untuk mengolah data hasil laporan kita di setiap bulannya. Kemudian keterkaitan dengan FIN, teman-teman. Jadi bagaimanapun juga kegiatan kita kan ada evaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja di sini dalam keputusan Menteri Desa nomor 143 ini juga ada yang mandiri, ada yang berjenjang. Jadi kalau memang kita merasa eh, laporan kita tidak sesuai, maka ya kita evaluasilah diri kita sendiri. Misalnya terlalu banyak kegiatan yang sifatnya di luar penugasan atau kegiatan yang sifatnya terlalu banyak PKM-nya sehingga yang menjadi kewajiban utama keterkaitan dengan kunjungan lapangan memfasilitasi desa itu jadi terkendala. Jadi monggo nanti teman-teman untuk apa ya istilahnya untuk melakukan evaluasi mandiri keterkaitan dengan pendampingan kita sendiri. Apakah itu boleh? Boleh. Di sini juga disebutkan bahwa kita juga bisa melakukan evaluasi mandiri terkait kinerja pendampingan kita sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita akan ini sudah tidak ada masalah ya, artinya untuk FKIN mungkin teman-teman perlu tahu. Nah, ini ada di halaman 483, nanti teman-teman bisa pelajari keterkaitan dengan pengendalian dan evaluasi kinerja. Ini berkaitan dengan laporan. Nah, laporan ini kan tetap bersumber dari pendampingan kita yang kita tuangkan dalam DRP. Jadi kita punya 2 laporan. Yang pertama adalah laporan secara kelembagaan, secara utuh, hasil pendampingan kita, serapan dan lain sebagainya itu masuk dalam laporan kelembagaan. Nah, yang kedua ini kita punya laporan individu. Nah, ini lebih kita tekankan di sini. Jadi perlu teman-teman ketahui yang menjadi dasar sekali lagi untuk penghonoran kita adalah hasil dari laporan individu yang sudah dievaluasi kinerjanya. Di sini disebutkan bahwa laporan TPP dibuat dengan menggunakan aplikasi DRP, jelas dikelola oleh kementerian. Jadi DRP itu dikelola oleh kementerian. Kalau jaringannya di sana maintenance, maka semua DRP yang diinput oleh teman-teman itu pasti juga
mengalami maintenance. Jadi artinya jika satu iya, pasti semuanya iya karena ini langsung dikelola oleh kementerian. Kemudian laporan sehari-hari TPP yang bersumber dari DRP, pendamping desa menjadi laporan bulanan. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi laporan bulanan kita itu ya DRP itu, outputnya kita print out, yaitu hasil dari pendampingan kita. Kemudian TPP dapat memperbaiki kesalahan pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 3 bulan berikutnya. Jadi artinya masih ada waktu jika kita misalnya hari ini saya menginput kegiatan di desa A misalnya. Ternyata saya salah. Nah, besoknya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ini selama 3 hari dalam lambat-lambatnya 3 bulan berikutnya. Jadi artinya masih ada waktulah kita untuk memperbaharui kesalahan pelaporan ini. Kemudian teman-teman yang perlu dipahami lagi, nah ini laporan bulanan dan analisis daily report pendamping dapat digunakan BPSDM untuk ini yang digunakan sebagai dasar penggajian BPSDM sebagai evaluasi kalau kita bekerja tidak baik, kemudian BPSDM berhak untuk menegur adalah di laporan bulanan kita yang kita unggah dalam aplikasi si pemberdaya. Jadi kenapa kita wajib untuk melaporkan semua kegiatan kita dalam aplikasi si pemberdaya yang memang sebagai bahan evaluasi BPSDM untuk mengevaluasi kinerja kita. Jika memang tidak sesuai, punya hak BPSDM untuk menegur kita. Kemudian ini juga berkaitan dengan apa istilahnya penghitungan loyalitas terhadap pekerjaan kita, skor kita itu bisa terbaca semua oleh sistem DRP yang dikelola oleh BPSDM. Jadi memang meskipun di tingkat kabupaten misalnya ya kita nilainya A plus, tapi ternyata laporan kita dievaluasi oleh BPSDM skornya loyalitasnya kurang, ya semua bisa terbaca teman-teman. Artinya di sini dalam Kepmen ini sudah sangat jelas disebutkan keterkaitan dengan prosentase nilai loyalitas kita saat kita melakukan pendampingan di tingkat desa. Baik, teman-teman, ini adalah keterkaitan dengan kunjung lapang, kemudian bagaimana DRP kita, serta laporan individu dan FKIN yang semua sangat jelas tertuang di sini. Cuma kami ingin menambahkan keterkaitan dengan tindak lanjut dari Kepmen ini kan kemudian muncul SPK ya teman-teman. Kita baru saja menandatangani SPK di tahun 2023 ini. Jadi bisa kita sampaikan di sini yang berkaitan dengan kewajiban dan apa istilahnya kewajiban kita kan di sini disebut sebagai pihak kedua. Jadi pihak pertamanya siapa? Pihak pertamanya ya BPSDM itu sendiri. Jadi dalam SPK ini kan masing-masing jenjang itu pasti dituangkan di sini. Dituangkan dalam SPK bahwa kita punya kewajiban. Jadi kewajibannya kalau tadi sesuai dengan keputusan Menteri 143 bagi PLD kewajibannya ya 140 jam per bulan atau 15 hari kunjungan ke desa minimal dalam 1 bulan. Jadi inilah yang nanti menjadi patokan untuk menghitung honorarium, bukan honorarium sih, operasional karena nanti ini yang hanya berpengaruh pada operasional saja, honorariumnya tidak. Jadi ini sebagai patokan BPSDM dan PPK untuk menentukan berapa sih jumlah biaya operasional yang akan kita terima di setiap bulannya. Kalau memang kurang dari 140, kurang dari 15 untuk PLD, maka ya tetap akan ada hitungannya. Nanti akan kita lihat di sini keterkaitan dengan hitung-hitungan ini. Nah, ini sebagai contoh saya menggunakan SPK-nya teman-teman dari PLD. Bagi teman-teman PD, TAPM itu ada sendiri, tapi untuk prosentase sama. Semua sama. Nanti yang berbeda hanya pengaliannya di berapa jumlah biaya operasionalnya. Jadi yang perlu kita pahami teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung melihat kalau tahun ini sudah bulan Januari ini sudah
sudah di apa istilahnya sudah diterapkan oleh kementerian, maka apakah biaya operasional teman-teman utuh diterima segitu atau tidak? Monggo nanti dicermati setelah ini. Jadi dalam SPK teman-teman semua jenjang ini ada pasal atau ayat yang menyebutkan pihak ke-1 berhak memotong bantuan biaya operasional dengan rumus penghitungan sebagai berikut. Artinya apa? Yang dipotong itu adalah biaya operasionalnya, bukan honorarium, bukan asuransi. Jadi hanya biaya operasional. Penghitungannya adalah seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang kurang dari 140 jam atau kurang dari 15 hari, maka nanti biaya operasionalnya juga akan berkurang. Berkurangnya berapa? Kita pahami di sini. Jadi untuk menghitung pemotongan kekurangan dari jam kerja itu dihitung dari kekurangan jam, ya. Kita ini kekurangan hari dulu ya. Kekurangan hari dibagi seharusnya berapa hari kali 50%. Jadi misalnya begini. Dalam bulan Februari ini saya misalnya hanya mencapai berapa ya? 13 hari. Berarti kan kurang 2 hari. Jadi perhitungannya 2 dibagi 15 kali 50%. Paham nggih? Jadi yang dihitung pembagi itu adalah kekurangan harinya. Yang menjadi standar adalah standar dari hari normal kerja per bulan. Kita diminimalkan 15 ya 15 yang menjadi pembagi di sini. Kemudian ditambah dengan pembagian dari berapa kurangan jam kerja kita. Misalnya di bulan Februari saya kurang jam misalnya 40 jam karena saya hanya mencukupi 110 dari 140. Berarti kekurangan saya kan 40 per 140 kali 50%. Kalau kita hitung untuk kekurangan hari saya 0,06 ditambah kekurangan jam saya 14 misalnya. Dikalikan jumlah biaya operasional yang diterima teman-teman di semua jenjang. Misalnya kalau PLD kan rata-rata operasionalnya kan sekitar 400 sampai 500. Di kabupaten kami itu operasional PLD 472.000 kabupaten kami untuk 15 kunjungan. Jadi penghitungannya kalau kekurangan jam ditambah kekurangan hari dikalikan biaya operasional saya selama 500 misalnya ini tak besarkan aslinya hanya 472. Maka bulan Februari saya akan dipotong 4.200. Jadi itu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman PLD tidak terlalu besar nilainya. Tapi bagi teman-teman PD dan TA Provinsi, TA Kabupaten sangat besar. Jadi monggo nanti ini dipahami. Kalaupun toh teman-teman PLD tidak mau berdesa, artinya kunjungan lapangannya itu hanya kunjungan lapangan penugasan lain dan sebagainya, tidak mendampingi desa, ya siap-siap untuk dipotong sebesar biaya operasionalnya sama sekali tidak menerima. Artinya seperti itu. Jadi hanya menerima honor dan menerima asuransi. Mungkin itu teman-teman besar ya potongannya kalau saya tidak genepi batas minimal. Jadi batas minimal saya adalah 140 jam untuk jamnya dan 15 hari untuk harinya minimal. Kalau di sini saya kurang jam, kurang hari, misalnya jam saya kurang, hari saya kurang, ini sebagai asumsi contoh saja, maka biaya operasional saya akan dipotong sebesar itu. Wow. Monggo teman-teman ini hanya sekedar contoh. Kalaupun toh misalnya saya 1 bulan tidak melakukan kunjungan ke desa, saya hanya melakukan kegiatan apa istilahnya fasilitasi langsung ke masyarakat misalnya, terus hanya melakukan peningkatan kapasitas mandiri, kemudian kunjung lapang ke desanya hanya 2 hari, ya siap-siap saya hanya ya dipotong sebegitu itu. Misalnya saya los-losan ya mungkin saya dipotong 472.000. Tuh. Baik teman-teman mungkin itu sedikit gambaran. Jadi mungkin yang lebih kita tekankan adalah keterkaitan dengan pengisian
kegiatan dalam DRP maupun deskripsi dalam DRP. Tidak usah mengurus punyanya PD, TA, kemudian PD, PLD, TA pusat, TA provinsi, sudah biar dikerjakan masing-masing jenjang. Kita fokus pada kita sendiri. Artinya kalau saya PD mau di situ klausulnya tidak disebutkan bahwa wajib dicatat dalam DRP, ya saya tetap mencatatnya di situ karena ada embel-embel wajib membuktikan kunjung lapang dalam DRP. Jadi ini hanya sekedar permainan kata, tapi tetap akan kita diskusikan di forum ini. Baik teman-teman, kita buka forum diskusinya. Teman-teman bisa bisa apa istilahnya bisa menyampaikan keterkaitan dengan suka duka ketika mengisi DRP, melakukan fasilitasi, kemudian harapan besar. Kita punya forum di sini, teman-teman bisa menyampaikannya. Monggo. Kita beri ruang untuk teman-teman istilahnya menyampaikan apapun di forum ini bebas. Baik. Nah, ini ada yang menulis di meeting chat. Sebenarnya Bang Sabana, Bang Sam bisa langsung loh bergabung bersama kita untuk pemahaman ini. Adakah beliau di sini? Ya, ayo teman-teman. Ini kalau kalau kita apa istilahnya ada pertanyaan mungkin kenapa Mbak Heri atau Mbak Tias membahas keterkaitan dengan topik ini? Ini tidak ada kaitannya dengan sama-sama belajar desa, tidak ada kaitannya dengan desa dan lain sebagainya. Oh ada. Kalau desa tahu, ternyata oh pendamping ternyata punya batas minimal untuk ke desa, nah nanti bisa menuntut ini desanya. Tapi yang perlu dipahami oleh desa, eh, PLD, PD itu kan tidak seperti bidan desa, tidak seperti BKTM, tidak seperti Babinsa. Kalau beliau-beliau itu kan satu desa, satu BKTM, satu Babinsa, satu bidan desa. Tapi kalau kita kan enggak, kita satu pendamping itu membawa 4 desa. Kalau setiap hari diminta datang ke salah satu desa saja ya enggak bisa. Artinya kita harus pintar-pintar berbagi dan tidak apapun apa ya apapun koordinasi apapun pendampingan kan tidak harus bertatap muka. Tadi meskipun tidak ke desa ya bisa melalui komunikasi lain, telepon bisa, WA bisa, monggo. Monggo gabung di sini. Ini ada yang menuliskan di chat, kalau lebih dari 25 kali kunjungan lapangan, bolehkah Mbak Tias? Sementara hari kerja di Februari ini hanya 20 hari, Mbak. Nah, logikanya, kunjung lapang itu kan 1 hari sekali. Meskipun teman-teman melakukan 1 hari ada 4 kali kunjung lapang, maka yang dilaporkan itu hanya satu kunjung lapang setiap hari. Jadi akan menjadi lucu kalau kunjung lapangnya 20 hari kerja, tapi tertulis 25. Berarti minggu masuk juga atau bagaimana, tapi tidak menutup kemungkinan ini apa ya istilahnya pemahaman teman-teman juga masih ada yang punya pemahaman lain. Artinya kalau saya pribadi kunjung lapang itu ya 1 kali dalam sehari. Meskipun sehari kami mengunjungi 3 desa, maka yang kami tuangkan dalam DRP misalnya kunjung lapang ke desa A dalam rangka memfasilitasi musyawarah desa itu jam 8 sampai jam 12 misalnya. Ternyata jam 1 kita dipanggil ke desa B untuk melakukan sosialisasi misalnya apa. Maka dalam DRP ya kita tuliskan, tapi bukan kunjung lapang lagi, memfasilitasi desa dalam sosialisasi misalnya peraturan desa atau apapun. Jadi ya hari itu kunjung lapangnya hanya 1 hari. Dan itu teman-teman kami, mentor kami yang ada di kecamatan sudah memberi informasi bahwa meskipun teman-teman melakukan kunjung lapang 3 desa dalam 1 hari, ya laporannya yang apa ya istilahnya yang dievaluasi oleh mentor kita hanya 1 kali kunjung. Mungkin teman-teman punya pemahaman lain, monggo gabung di sini. Kang Iman, Kang
Kang Iman ini mentor yang menjadi inspirasi saya. Meskipun mentor saya di kecamatan tidak begini, kalau Kang Iman maunya begitu, saya ikut mentornya sana, Banyumas. Monggo, Kang. Terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bertemu kembali di Sambal Desa. Ini menjadi hal yang menarik karena di situ ada sebuah komunikasi antara menti dan mentor. Kalau saya pada dasarnya bahwa ada sebuah aturan ya, aturan itu dipakai yang pertama. Yang kedua ya, kita punya pesan moral. Sebetulnya ranahnya di situ. Kalau kita dikasih amanat menjadi mentor ya, jadilah mentor yang sebaik-baiknya mentor sesuai dengan ketentuan. Contoh yang paling mudah kan, kalau kalau saya secara pribadi itu ataupun itulah saya sebagai koordinator, setiap minggu pasti saya kontrol gitu di hari Minggu gitu ya. Kalau nggak Minggu pagi ya Sabtu sore lah. Karena kan tahu kondisi di desa 12 desa itu kegiatan Sabtu malam ada nggak ya teman-teman PL itu nggak ada. Ya udah, maka di situ saya kasih tahu berapa berapa kunjungan lapangannya, berapa jam gitu. Kalau emang dia kurang ya nanti eh, terhadap yang bersangkutan saya kasih tahu bahwa ada jamnya kurang. Tolonglah dipenuhi. Gitu. Karena ini kan menjadi sebuah komunikasi. Gitu. Oh iya kemarin betul ditulis lah gitu. Dan jadinya kan saya tahu persis anda itu kemana gitu hasilnya kayak apa. Karena apa kalau eh, mentor itu bisa tahu itu apa namanya isinya. Misalnya Mbak Tias itu hari ini misalnya kunjungan lapangan untuk fasilitasi kegiatan giat PKK. Gitu. Ya, saya ingin tahu aja isinya kayak apa. Ya apa, padahal itu tadi di daily report itu kan fotonya itu geotagging. Harus menjelaskan isi deskripsinya. Terus permasalahan dalam fasilitas PKK itu apa gitu. Terus setelah itu solusi yang diberikan oleh PLD saya itu apa. Sehingga biasanya yang saya lakuin adalah kalau dalam pendampingan ini, oh kemarin itu maksudnya apa nulis kayak gini gitu di deskripsi. Dijelasin lah gitu. Kamu di situ berperan sebagai apa dalam kegiatan fasilitasi apa yang kamu berikan. Terus permasalahan yang dihadapi saat itu apa itu. Kamu nyampein ke siapa. Ini kan untuk mendidik sebenarnya pada kita juga sendiri gitu. Ya juga kan kayak gitu. Dan akhirnya kan kadang-kadang biasanya kan PD terus nulisnya gimana mas? Ya aku kasih tahu aja. Ini loh draftnya kayak gini, gini, gitu. Nanti yang topiknya apa, siapa yang hadir, terus materinya tentang apa gitu. Kalau misalnya ada data dukung, kamu datang inisiatif sendiri atau diundang, ya ikutin aja. Kalau ada diundang, ya berarti ada undangannya, dibuatin PDF, gitu, dimasukkan data dukung. Gitu. Kalau di situ ada absensinya dalam presentasi ya dimasukkan. Gitu. Kok terus dalam presentasi kamu memberikan materi, ya dimasukkan adalah di dokumen biar kita tuh sama-sama menguatkan. Sehingga pada saat nanti uh, udah kayak gitu kan itu kan bisa dipakai oleh mentornya keting supervisi sama PLD saya kan ketemu jadi sana sini saling apa namanya sebenarnya mutualisme dan saling menguntungkan. Oh kemarin kamu ingin coba deh aku pengen supervisi yang paksa kayak kalau udah kayak gitu biasanya ada sesuatu yang tidak pas bisa aja mentornya turun ke desa. Oh kemarin PDC gini ya Pak ya, iya gitu. Oh ya kapan-kapan lah nanti saya lengkapin ini ada materi yang kurang gitu. Paling yang saya lakuin seperti itu Pak. Jadi jelas Evkin ya kalau mau apa namanya akhir bulan itu udah saya Evkin kan udah kasih tahu itu udah di Evkin. Saya nggak saya nggak melihat apakah teman saya melakukan itu tidak. Saya itu urusan mereka. Yang penting saya sebagai mental sebagai konsen saya berkewajiban untuk memberikan.
dan panduannya nilai apa yang tadi ada loyalitas dan dari itu kan bisa kita melihat sendiri lah gitu kan sudah dijelasin gitu. Kalau apa namanya bahasanya kita udah tenaga pendamping profesi udah profesional lah gitu kan udah ngerti lah gitu kan. Jadi jangan jangan sesuatunya itu dibuat yang jelas menjadi samar gitu ya. Udahlah, wong namanya besok juga ketemu lagi kok. Namanya pasang surut penilaian ya biasa saja lah kayak gitu. Yang penting karena kita bergerak dalam satu tim, nilailah sesuai dengan apa yang kita lakuin. Kalau kita nggak pernah mementor, masa kita ngasih nilai yang kecil kan dilucu gitu. Apalagi ya Evkin sampai tidak ada nilainya tiap bulan nggak ada nilainya Evkin. Nah gimana ya? Atau Evkinnya dirapel ya mohon lah itu hal itu ya yang dilakukan karena apa? Kita juga Mendy juga butuh gitu. Butuh aku sebetulnya seperti apa sih progresnya? Jadinya ke sini makin. Nah, tuh. Berikutnya adalah karena saya juga masih tahu ke pemerintah desa itu kan pemerintah desa itu kan kadang kita kunjab itu kan dibuktikan dengan bukti itu kayak tambahnya kayak bukti hard copy gitu. Karena saya juga saya perintahkan, saya juga kayak gitu Mbak Dia. Pada saat minta surat tanda tangan gitu ya, monggo Pak Kades diperiksa lah. Saya kemarin sekian ini, terus hasilnya ini, materinya kemarin kayak, oh iya, ya udah gitu aja tanda tangan stempel open lah. Saya nggak ada yang saya tutupin, begitu juga saya dorong kepada Pelip kayak gitu. Tolong jangan ada sesuatu yang dengan pada saat pintar minta tanda tangan bukti ada sesuatu yang tidak tersampaikan saja. Itu aja sih Mbak Teh yang saya sampaikan. Jadi kamu lain lagi nanti. Makasih Mbak Teh. Di sini ada yang sudah gabung, Bang Kamal nanti bisa langsung masuk. Kang, tapi sebelumnya gini, karena kita kan hanya di-maintaini oleh mentor ya, khususnya teman-teman pendamping lokal desa ini. Kita hanya ingin tahu sebenarnya alur dari proses FKIN. Karena yang kita tahu itu kadang mentor kita ngasih FKIN itu di akhir bulan berjalan selanjutnya. Jadi semestinya kan tanggal 15 itu kita sudah harus masuk dalam diunggah dalam si pemberdaya, tapi karena belum ada FKIN, akhirnya kita terkendala itu. Lah, ketika kita minta ke mentor kita, jawabannya mentor itu seperti ini. Belum ada instruksi, belum ada arahan. Apakah memang seperti itu untuk mentor me-maintaini mintinya? Kalau saya sih di Kepen kan udah jelas gitu. Kalau kita nggak ngasih apa namanya mungkin ya kan sebetulnya kan kita yang rugi. Saya bukan bicara rugi dari sisi apa namanya kualitatif, tapi dari sisi moral saya kan butuh ada sebuah progres. Kemarin itu saya kangen gitu sama Alpedes. Kemarin kamu kemana? Oh bisa dilihat dari itu karena kan uh, ya syukur-syukur kan setiap hari bisa ketemu gitu karena saya bisa saya ke sini ya kamu bisa nggak ke mama aku gitu. Nanti bisa kita bareng-bareng yuk kita ada kita jadi saya apa namanya akhir bulan tanggal 1 PD saya udah ngapain udah ada nilai tidak pernah terlambat ya tiap bulan ya. Sebentar teman-teman, mana ya yang jemput? Oke. Bisa langsung masuk Bang Gamal? Mohon maaf. Oke, makasih Mbak Tias. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini maaf Kang Iman terkait DRP lagi nih Bang. Ini tadi kan penjelasannya adalah jika dalam sehari kunjungan lapangan kita bisa melakukan satu atau dua kunjungan ke desa. Tapi yang dilaporkan oleh Mbak Tias hanya satu desa lah. Kalau dia kunjungannya cuma 2 jam, berarti sehari itu hanya dilaporkan DRP-nya 2 jam dong, Mbak Tias. Nah, kan secara otomatis kita juga yang rugi. Sehari kok cuma 2 jam. Nah, misalnya gini, kami di sini dalam kegiatan penanganan stunting atau posyandu
itu dalam 2 desa yang berdekatan jaraknya, itu dilakukan jadwalnya serentak. Misalnya dari jam 7 sampai jam 9 satu desa. Kemudian jam 9.15 sampai jam setengah 12 itu satu desa. Nah, apakah jika kami melakukan kunjungan ke 2 desa itu, yang dilaporkan hanya satu desanya? Kalau cuma dilaporkan satu desanya, kita udah rugi dong kan? Kita udah rugi pada penghitungan jam. Nah, biasanya kami di wilayah perbatasan itu melakukan kegiatan di sore atau di malam hari. Nah, apakah ini juga ada hitungannya? Terhitung, misalnya dalam sehari kami melakukan pendampingan 5 sampai 6 jam pada satu desa. Kemudian pada malam harinya kami melakukan kegiatan pendampingan musyawarah penetapan ataupun musyawarah pra pelaksanaan sebelum kita memulai kegiatan. Nah, kalau itu nggak dihitung, kan rugi juga. Nah, apakah ini teratur dalam Kepmen Desa 143 terkait pengelolaan waktu atau pelaporan waktunya dan penghitungannya seperti apa? Apakah hanya dihitung kunjungan lapangannya cuma sehari? Itu aja dulu sementara Mbak Tias. Iya, terima kasih Bang Gamal. Ini Kang Iman masih di sini ya. Kang Iman bisa berdiskusi bersama kami. Monggo sharing karena ini yang menjadi mentornya ini Kang Iman. Terima kasih Bang Om Gamal. Jadi gini ya, saya dengar Kepen itu kan waktu kerja itu kan 8 jam ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu kan. Nah, di situ tinggal misalnya tadi Om Gamal itu ke desa X itu 2 jam. Terus berikutnya sampai habislah artinya sampai jam 4 itu ada kegiatan sebetulnya di 2 desa. Kunjungan 8 itu kan hanya bahasa itu menunjukkan bahwa PLD itu penggambar itu ke desa itu dengan penandaan di judul kegiatannya adalah kunjungan lapangan. Terus yang satunya lagi pingin betul ke desa ini. Tetapi itu bisa kok sama gambar misalnya ditulis apa namanya monitoring kegiatan posyandu Eka Budaya. Ya. Itu terhitung jam kerjanya. Tetapi kunjlatnya ya tadi hanya di desa yang mungkin di season pertama gitu. Ya mau nanti kunjungan lapangannya mau ditulis di season kedua atau season ke-1 atau season ketiga, ya terserah pendampingnya gitu. Tetapi misalnya season pertama itu 2 jam aja gitu, ya nggak apa-apa. Terus jam berikutnya Gamal mau ngapain? Ya terserah. Misalnya saya tetap apa namanya menghadiri ada undangan menghadiri tadi musdes gitu jam nanti malam jam 20 gitu. Ya tulis saja di situ. Kegiatannya adalah musyawarah desa penetapan PLTDD. Udah gitu aja tinggal ditulis deskripsinya. Jamnya terhitung. Gitu aja Om. Makasih. Gitu ya. Oke, kita beri kesempatan Bang Rio untuk bergabung setelah ini Pak Diagus juga. Monggo Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan Kepmen 143 terkait dengan tunjuk teknis pendampingan. Ya, Bang, ini kepencet Bang Rio. Di mute dulu Bang. Ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suaranya ya? Dengar. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera.
Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan Kepmen 143 tentang pendampingan desa atau teknisnya. Yang saya tanyakan, yang perlu kita bahas sebenarnya di sini, kalau menurut saya dulu ada namanya SOP FKIN ya, sehingga dalam penyusunan deskripsi seperti yang biasa disampaikan oleh Pak Agus juga seringkali kita bahas, isi daripada deskripsi paling tidak kan memuat terkait dengan proses kegiatan, masalah, terus resiko, inovasi dan perbaikan itu ya. Apakah hari ini juga seperti itu? Apa memang kalau kita mengacu pada beberapa hal yang telah disampaikan atau telah kita dengar sesuai dengan 5W1H gitu ya. Saya kalau sampai hari ini yang saya lakukan tetap seperti yang dulu. Isi deskripsi itu minimal sesuai SOP yang dulu ya. Minimal itu proses kegiatan, masalah, resiko, terus inovasi, perbaikan, yaitu yang kita muat. Berikutnya mungkin saya menanggapi kalau boleh terkait dengan apa yang disampaikan Bang Gamal. Saya juga mengalami sehari lebih dari satu desa yang kita kunjungi. Namun dalam pelaporannya di dalam deskripsi hanya satu yang ditulis kunjungan lapangan ya, KL ya, K besar L besar. Nah, di desa berikutnya bukan lagi kunjungan lapangan tapi judulnya sesuai dengan yang kita kunjungi di tempat berikutnya tadi. Kalau sosialisasi kita tulis sosialisasi. Mungkin seperti itu tanggapan saya terkait dengan yang di Bang Gamal. Dan yang kedua monggo, yang pertama tadi monggo kalau memang masih tetap sesuai SOP yang tahun lalu, deskripsi memuat hal-hal seperti itu tadi yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Tias dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya Mbak Tias. Nanti Pak carikan. Suaranya masih. Mbak Tias, suaranya belum dibuka mic-nya. Oh iya, mohon maaf. Pak Diagus bisa gabung bersama kami untuk berbagi keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rio. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Saya sepakat dengan Bang Rio dan saya masih menjalankan hal yang sama. Yang saya lihat begini, kalau di Kepmen 140, di Kepmen 40 itu ada deskripsi yang berisi apa yang disampaikan Mas Rio tadi. Dan Gus Ivan pernah menjelaskan isi dari deskripsi itu seperti apa, itu dengan detail. Dan saya lihat 2 atau 3 kali beliaunya itu menjelaskan hal yang sama. Kemudian kalau di Kepmen 143 ini saya lihat deskripsi itu tidak ada, tapi justru yang ada adalah laporan kunjungan. Mau nggak mau laporan kunjungan itu ya isinya tentang apa yang kita lakukan di desa, proses kegiatannya seperti apa. Nah, itu 5W1H-nya ada di situ semua. Ya. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi, bagaimana, itu ada di situ. Kemudian kalau kita ada masalah ya kita tuliskan. Kang Iman tadi menjelaskan, dia membaca juga deskripsi dari teman-temannya, ada masalah apa, kemudian risikonya apa, inovasinya apa. Ya, saya masih sepakat dan saya masih menggunakan itu karena itu bukti bahwa kita berkunjung ke desa, kita melakukan apa yang sesuai dengan judul dari kegiatan kita. Ya, jadi kalau hanya sebaris itu malah meragukan apa yang kita lakukan di desa. Begitu aja Mbak Tias, terima kasih. Iya, jadi saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Diagus. Jadi kalau menurut saya pribadi, hasil dari proses pendampingan kunjungan lapangan kita itu ya intinya ruhnya ada di deskripsi itu. Jadi
Monggo teman-teman, memang kalau kita membandingkan dengan laporannya teman-teman yang lain, kadang yang deskripsinya hanya kalau minimal 30 kalimat ya genepi itulah. Tapi ending-endingnya kita juga bayaran juga. Nah, ada juga yang berpikiran seperti itu, tapi kalau saya enggak, saya punya pemikiran sama seperti Pak Diagus. Mungkin ada pengalaman lain, Kang Iman? Sedikit dan apa yang saya tuliskan. Jadi ya menurut kacamata saya turun kan seperti ini gitu. Kan mungkin jadi situlah terjadi sebuah komunikasi. Enggak kalau ya tadi apa yang tadi disampaikan cuma sekian kata sebaris itu kan jadinya kan yang jelas itu kalau saya kasih saya kasih misalnya tanya Mas kalau buat itu kayak apa sih ya saya kasih aja kerangkanya saya kasih ada ini jadi jadinya kita kan enak ya gitu terus ngasih tahu ke desa ya enak ini oke ya udah betul betul kan ya bisa ini oh iya udah ya udah tinggal tanda tangan aja terus sudah gitu aku masukin aja hari itu ke DRP selesailah. Lagian juga isinya tentang plus minus itu kan ya namanya kita kita ngoreksi orang ya kita siap juga dikoreksi orang kita memberikan input ke orang ya kita siap-siap untuk mendapatkan input dari orang jadi hal biasa lah kayak gitu. Jadi jangan hindarilah apa yang disampaikan. Mau sekian kata mau tetap aja bayaran. Ya kalau saya maaf aja lah ya. Menurut saya itu tidak baik gitu. Dan itu perlu bermuhasabah diri, menilai diri sendiri. Kami kalau kemarin yang di template-nya rumah layak huni itu ya lah bagi kita malu nggak? Itu aja sih kalau saya dasarnya seperti tanpa saya melakukan apa namanya intervensi atau apa saya cuma gitu aja lah saya ingin membelajarkan diri sendiri yang baik insya Allah lah diri saya pun akan melakukan hal yang sama kalaupun itu apa namanya belum baik ya Tuhan itu kan memberikan seseorang untuk di depan berarti kan uh, alam aja memberikan kesempatan kita untuk di depan maka kita kalau di depan ya berbaik-baiklah kita di depan kita harus tahu ada di belakang kita tuh ada ada someone atau somebody yang mau kita bawa. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, gitu ya Bang Rio, Bang Kamal, teman-teman, khususnya yang PLD itu kan yang berada di paling bawah untuk yang di monitoring atau yang di menti. Sedangkan kadang memang ketika kita mengumpulkan DRP di tingkat kecamatan itu yang menjadi ada teman-teman yang apa istilahnya membandingkan punyanya si A 14 halaman misalnya punya saya 3 halaman, sama-sama bayarannya. Nah, itu memang biasa terjadi di situ. Padahal mereka tidak tahu bahwa apapun yang kita laporkan dalam si pemberdaya itu semua terpantau oleh BPSDM. Ya, tinggal menunggu waktu saja karena memang ada yang loyal mana itu semua terlihat, semua tertuang dalam keputusan menteri. Jadi artinya teman-teman loyalitas kita bobot kita pada waktu mendampingi, semua ada nilainya. Semua ada nilainya. Jadi biarkan sistem yang bekerja, kita ya bekerja sesuai dengan aturan gitu saja. Bagi teman-teman yang ngenteng nih ya, monggo itu pilihannya. Jadi saat ini memang banyak anggapan yang eh, lengkap tidak lengkap sama-sama bayarannya. Kemudian apa istilahnya genap tidak genap juga sama yang diterima juga sama. Nah, itu adalah pemikiran yang salah seperti yang disampaikan oleh Kang Iman, tapi bagaimanapun itu yang terjadi di diri kita, di keluarga besar TPP kita. Jadi memang semua perlu proses, semua perlu pembuktian, agar nanti memang ada pembuktian yang nyata dari penilaian BPSDM secara langsung, siapa yang benar-benar loyal, siapa yang benar-benar mendampingi, semua bisa dilihat dari apa yang sudah kita tuangkan dan kita upload dalam si pemberdaya. Luar biasa teman-teman, paling tidak forum hari ini, topik hari ini kita punya wadah untuk kita sama-sama memahami.
keterkaitan dengan keputusan Menteri 143 khususnya tentang teknis pendampingan masyarakat. Yang perlu kita pahami bersama teman-teman bahwa kita bekerja punya apa istilahnya, punya aturan, ada aturannya. Kita ada yang mengawasi, kita ada yang mengevaluasi. Tetap pengawasan langsung adalah dari lingkup kementerian kita, tapi bagaimanapun juga hasil kerja kita yang merasakan adalah desa. Kalau desa merasa puas dengan pendampingan kita, kunjungan lapangan kita, fasilitasi kita, maka sebenar-benarnya evaluasi nyata adalah itu. Ketika desa puas, ya itu nilai kita. Jadi ada keseimbangan lah antara kita memberikan pendampingan yang benar-benar kepada desa dengan apa yang kita laporkan kepada kementerian hasil kerja kita, itu ada keseimbangan yang luar biasa. Baik, siapapun teman-teman yang tergabung dalam TPP itu adalah orang-orang pilihan yang punya kesempatan untuk mengabdi dimanapun tempatnya, apapun kondisinya. Jadi saya yakin teman-teman punya teknik tersendiri untuk keterkaitan dengan pendampingan. Yang jelas yang perlu digarisbawahi adalah kuatkan bekal kita tentang regulasi untuk memfasilitasi desa. Karena apapun semua dasarnya adalah aturan. Kalau kita memahami aturannya salah, maka jatuh ke pemerintah desa juga akan tidak pas. Baik teman-teman, sore hari ini luar biasa. Paling tidak teman-teman nanti tahu ketika ada yang tidak genep menerima operasional, oh ternyata memang tertuang dalam keputusan dan itu kita tanda tangani dalam SPK. Jadi artinya kita memvalidasi dan menyetujui tentang adanya keputusan itu. Sekali lagi yang perlu disiapkan adalah tahu batas, tahu situasi, dan tahu diri. Jadi teman-teman itu mungkin yang perlu kita sampaikan di forum ini. Yang jelas terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kang Iman, Bang Rio, Bang Gamal, Pak Diakus, Mbak Lili, Bang Sam yang ada di chat semua. Terima kasih Mbak Lisa, terima kasih banyak. Jadi kita akhiri dan tak terasa memang sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman bagi yang sudah closing weekendnya sudah punya bekal untuk beli sesuatu bersama keluarga tercinta. Bagi yang belum, semoga disegerakan di minggu depan di hari Senin, Selasa sebelum kita masuk ke bulan Maret. Dan teman-teman, selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambel Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.